Pada tahun 1719 di Great Plains, Naru, seorang wanita muda suku Comanche yang dilatih sebagai tabib, bermimpi menjadi pemburu hebat seperti kakaknya, Taabe. Saat melacak rusa dengan anjingnya, Sari, dia menyaksikan cahaya dari pesawat luar angkasa predator alien, yang dia tafsirkan sebagai Thunderbird, menganggapnya sebagai tanda untuk membuktikan dirinya siap jadi seorang pemburu. Di desa, salah satu pemburu suku mereka telah diambil oleh singa gunung. Taabe mengatakan kepada Naru dapat ikut ke regu pencari, tetapi hanya untuk membantu melacak dan memberikan perawatan medis jika mereka menemukan pemburu itu hidup. Tidak berselang lama, mereka menemukan pemburu yang terluka. Lalu Naru mengobatinya dan segera pergi. Sedangkan Taabe memutuskan tetap tinggal untuk menemukan dan membunuh kucing besar itu. Naru menemukan jejak besar yang tidak biasa, dan ular berbisa yang dikuliti dengan tidak wajar. Naru berputar kembali dengan Paake untuk menemukan Taabe dan memperingatkannya bahwa ada makhluk lain yang lebih berbahaya. Singkat cerita, Naru dan Paake bertemu Taabe, dan bersama-sama ketiganya membuat jebakan untuk singa gunung. Di atas pohon, Naru dan Paake asik ngobrol, sedangkan si Taabe lagi pasang umpan. Tiba-tiba si Paake diterkam singa gunung dan tewas. Naru berhadapan dengan kucing besar di dahan pohon, tetapi terganggu oleh suara dan cahaya aneh di kejauhan. Naru jatuh dan kepalanya terbentur. Saat terjatuh Naru berhasil menombak singa gunung untuk melemahkannya. Tiba-tiba Naru bangun, dan sudah di rumah keluarganya. Naru dibawa oleh Taabe, sedangkan Taabe kembali ke hutan untuk mencari singa gunung. Singkat cerita, Taabe kemudian kembali ke desa membawa singa gunung yang mati, dan ketua suku memberinya gelar panglima perang. Naru yakin akan ancaman yang lebih besar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Naru pun pergi diam-diam bersama Sari. Di padang savana, Naru menemukan kawanan bison mati tanpa kulit yang dibiarkan membusuk. Bingung dengan pembantaian yang terjadi, dia berdoa untuk roh mereka. Saat sedang mencari jejak makhluk lain, dia tersandung ke dalam lubang rawa berisi lumpur, yang hampir menelannya. Naru dan Sari kemudian diserang oleh beruang grizzly. Saat mereka melarikan diri dari kejaran beruang, beruang itu dibunuh oleh predator, dan memberi Naru waktu untuk melarikan diri. Merasa sudah selamat, Naru bertemu dengan sekelompok suku Comanche lain, yang dikirim kakaknya untuk menemukannya, dan Naru pun berhasil ditangkap untuk dibawa pulang. Tak berselang lama, predator datang menyergap dan membunuh orang-orang itu dalam pertempuran. Sementara Naru melarikan diri dan terus dikejar predator, lalu terjebak dalam perangkap pijakan. Predator pergi karena tidak lagi melihatnya sebagai ancaman. Perompak Prancis, yang bertanggung jawab untuk membantai bison, datang untuk memeriksa perangkap mereka, menemukan Naru, dan mengurungnya. Penerjemah mereka, Rafael Adolini, menanyai Naru tentang predator yang pernah ditemui orang Prancis sebelumnya.
looking for. Ketika dia menolak untuk berbicara, ketua perompak mengungkapkan bahwa dia telah menangkap Taabe dan menyiksanya, lalu menggunakan kedua saudara kandung itu sebagai umpan untuk predator. Saat diikat ke pohon, Taabe mengaku kepada saudara perempuannya bahwa dialah yang telah melemahkan singa gunung, sehingga memudahkan dia untuk membunuhnya. Saat predator datang, terjadilah pertempuran, membunuh sebagian besar orang Prancis, sementara Taabe dan Naru melarikan diri. Naru menyelamatkan Sari dari Kam, dan Rafael pun datang yang sedang sekarat, meminta bantuan kepada Naru untuk mengobati kakinya yang putus. Sebagai imbalannya, memberikan pistol dan mengajarinya cara menggunakannya, Naru memberinya ramuan yang dapat mengurangi suhu panas tubuh untuk menghentikan pendarahan. What is it? What's happening? I'm freezing cold. Lalu predator pun tiba, Rafael berpura-pura mati, dan Naru menyadari bahwa karena suhu panas tubuhnya berkurang, makhluk itu tidak dapat melihatnya. Tetapi predator menginjak Rafael, dia berteriak, dan predator membunuhnya. Taabe tiba dengan menunggang kuda untuk menyelamatkan Naru. Bersama-sama mereka melemahkan predator, tetapi Taabe kalah dan terbunuh. Naru melarikan diri, dan menemukan pemimpin Prancis yang masih hidup. Dia menjatuhkannya, memotong salah satu kakinya, dan memberinya pistol untuk dijadikan umpan predator. Naru memakan ramuan obat tumbuhan untuk menyembunyikan panas tubuhnya, memancing predator untuk membunuh si pemimpin Prancis. Dia menggunakan pistol dari Rafael untuk menembak makhluk itu dari belakang, sehingga melepaskan topengnya. Sebelumnya dia lihat cara kerja sistem penargetan untuk senjata tombak predator. Dia membawa topeng itu dan melarikan diri ke hutan. Naru menggunakan kaki orang Prancis yang terpenggal untuk memikat predator ke area dengan lubang rawa yang dipenuhi lumpur. Naru telah memposisikan topeng makhluk itu sebagai rencananya. Tanpa topeng, predator kurang efektif, jadi Naru melukainya secara signifikan. Lalu menyeretnya ke rawa. Saat predator bangkit dari lubang, ia menembakkan pistol tombak ke Naru dan meleset. Mata tombak malah menghampiri kepala predator sesuai objek target dari topeng dia sendiri. Predator pun tertembak dan membunuhnya. Naru memotong kepalanya dan mengecat wajahnya dengan darah hijau yang bersinar. Dia membawa kepala dan pistol flintlock kembali ke sukunya. Mereka menghormati kemenangannya dengan menyatakan Naru sebagai kepala perang yang baru. Film pun selesai.